Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat pada Nabi, ucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, para sahabat. Kali ini kita membahas tentang iman. Sebelum kita memaknai tentang iman, perlu kita ketahui bahwasanya iman itu sangat perlu dalam sebuah kehidupan. Karena dengan adanya kata iman, kita termasuk orang yang Islam. Tetapi bagaimana kita memahami iman itu secara mendalam? Artinya apa? Banyak orang-orang yang beriman tetapi tidak melakukan hal-hal yang perlu dilakukannya. Tidak mengetahui akan kewajibannya. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa orang Islam itu ada Islam di KTP-nya. Tetapi kali ini bagaimana kita memahami makna iman yang sesungguhnya agar iman kita itu sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah, kita masuk dengan makna kata iman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwanya makna iman itu adalah pengertiannya adalah percaya. Tetapi apakah yang dimaksud dalam Al-Quran itu iman itu hanya sekedar percaya? Tidak. Mungkin barangkali banyak orang memahami makna iman itu hanya sekedar percaya. Di dalam pemahaman beberapa buku yang telah dipahami bahwa makna percaya dalam iman itu hanya sebagian separuh. Tetapi separuh lagi adalah makna iman dan makna amal. Artinya iman itu disertai dengan amal. Kalau hanya percaya itu hanya separuh dari iman. Makanya kebanyakan orang yang beriman itu tidak banyak mengamalkan, tetapi hanya sekedar percaya kepada Allah. Maksudnya dalam artinya apa? Orang hanya sekedar mengetahui percaya kepada Allah. Itu saja. Maka banyak orang yang tidak sholat, maka banyak orang yang tidak puasa, maka banyak orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh hukum Islam. Makanya demikian, bagaimana kita memahami makna iman itu secara mendalam? Artinya kita memahami maknanya dua. Kali yang pertama adalah mentasdikkan dalam hati, meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua apa? Kewajiban kita adalah mengamalkan segala apa yang Allah perintahkan. Artinya dua itu adalah makna yang harus kita tetapkan dalam jiwa kita. Pengertian amal yang bersesuaikan iman, yang pengertiannya amal atau yang bersesuaikan dengan amal. Artinya apa? Orang yang beriman itu mesti beramal. Kalau seandainya orang beriman itu tidak beramal, maka imannya hanya separuh. Maka hal yang separuh itulah yang banyak dipahami oleh orang-orang dengan makna. Artinya banyak orang yang mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi tidak melakukan perintah yang Allah lakukan. Pertama kali adalah kita harus memahami, menghujamkan kuat ke dalam bumi. Apa maksudnya? Iman yang baik itu banyak dicontohkan dalam beberapa buku atau ada dalam Al-Quran. Iman yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Maksudnya dalam artian pohon yang baik itu apa? Akarnya menghujam kuat ke dalam bumi. Artinya pohon yang baik itu akarnya sangat masuk ke dalam bumi. Yang kedua apa? Cabangnya dan menjulang ke langit. Artinya dahan-dahan pohon, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Yang ketiga apa? Pohon itu mendatangkan buah setiap saat dengan izin Allah. Artinya apa? Allah mencontohkan dalam Al-Quran seperti pohon yang baik itu adalah pohon yang baik itu pohon yang akarnya masuk ke dalam tanah, yang cabang-cabang pohonnya menghujam ke langit, dan pohon itu mendatangkan buah-buahnya. Yang dimaksud apa? Orang yang meyakini Allah itu ada, menetapkan di dalam hatinya, mentasdikkan di dalam hatinya,
serta menuntut ilmu dengan hal-hal yang diwajibkannya, dan dia menetangkan amal ibadah dalam sebuah kehidupannya, maka disitulah kita memahami, mencontohkan makna pohon yang baik itu. Artinya buahnya itu, artinya suatu amalan yang dilakukannya bermanfaat baginya, menolong kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dan memberikan sebuah manfaat di lingkungannya. Apa contohnya? Dia berilmu, paham dengan Al-Quran, pandai mengajarkan Al-Quran, dia menjadi guru mengaji, maka salah satu manfaatnya bagi orang lain. Selagi ilmu itu bermanfaat bagi dia, dan ilmu itu juga bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya, maka itulah dia maksud dengan amal yang baik dan iman yang baik tersebut. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan agar iman itu selalu baik dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4 cara. Kali yang pertama adalah dengan ibadah iman seorang akan menjadi subur. Maksudnya apa? Dengan ibadah iman seseorang itu menjadi subur, artinya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah akan selalu menjaga ibadahnya. Sebab ketika orang beribadah, orang akan selalu ingat kepada Allah. Maka Allah berkata, siapa yang ingat kepadaku, maka aku juga mengingatnya. Ketika kita mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Maka disitulah iman kita selalu disiram dengan amal kebaikan, dan iman itu akan selalu subur dan akan mendatangkan selalu manfaat kepada orang-orang yang melakukannya. Yang kedua adalah dengan adanya ilmu, iman seorang itu telah menjadi meluas serta berkembang. Artinya kita juga wajib menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari, selalu mendalami hal-hal tentang keimanan, selalu mendalami hal-hal tentang keislaman, selalu memahami hal-hal yang tentang berhubungan dengan agama. Dengan demikian, artinya setiap hari kita mendalami, menuntut ilmu tentang demikian, maka keimanan semakin dalam, keilmuan seorang maka semakin dalam keimanannya. Semakin dalam keimanan seorang maka semakin kuat ketakwaannya. Jika semakin kuat ketakwaan seorang, maka dia akan dekat dengan Allah. Lanjut dengan berfikir. Artinya yang ketiga adalah berfikir. Dengan adanya berfikir, iman seorang akan menjadi lebih mendalam. Artinya manusia kita Allah berikan sebuah pemikiran, itu adalah sebuah anugerah yang besar Allah berikan kepada kita. Karena salah satu kelebihan kita dari yang lain, artinya makhluk yang lain, adalah kita makhluk berfikir. Artinya dengan kita berfikir setiap saat, artinya memikirkan tentang agama, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang nikmat Allah, memikirkan bagaimana Allah selalu memberi kita hidayah, memberi kita nyawa, memberi kita kesempatan untuk hidup, memberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, memberi kesempatan hal-hal yang lainnya. Maka dengan berfikir terus-menerus dengan kebaikan yang Allah berikan, maka yang demikian itu adalah akan mendalami setiap hari keimanan kita. Dengan iman yang dalam, maka sudah pasti amal kita akan selalu baik di hadapan Allah. Yang keempat adalah ujian dan cobaan. Artinya dengan ujian yang cobaan, kita tidak akan terlepas hal yang demikian. Dengan adanya ujian dan cobaan, iman seorang itu akan menjadi lebih kokoh serta kuat. Artinya apa? Allah menguji hambanya, memberikan ujian kepada kita itu untuk mengetes, menguji sedalam apa kita beriman kepada Allah, sekuat apa kita iman kepada Allah.
Dan ujian itu juga adalah sebagai pengingat kita kepada Allah. Terkadang-kadang kita dalam sebuah kehidupan menjalani dengan sibuknya kehidupan yang kita lakukan dengan segala macam yang aktivitas, terkadang kita lupa dengan Allah. Makanya demikian, dalam kesempatan ujian dan cobaan itu salah satunya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Tak kala ujian cobaan itu datang kepada kita, maka kita harus selalu hanya untuk meningkatkan keimanan kita. Maka salah satu menandakan iman seseorang itu mendalam, menandakan iman seseorang itu baik, dengan cara ketika ujian itu datang, imannya semakin kuat, kepercayaan kepada Allah semakin bertambah, ibadahnya kepada Allah selalu meningkat, maka itu menandakan iman seseorang itu kuat. Tetapi tak kala Allah mendatangkan cobaan kepadanya, dia menjauh, dia menyalahkan Allah, dan dia tidak melakukan hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri kepada Allah, itu menandakan imannya lemah. Makanya demikian, untuk menandakan kita selalu dekat dengan Allah, menandakan iman kita itu betul-betul kuat, ketika ujian itu datang, kita lebih mendekatkan kepada Allah dan menyembah ibadah kepada Allah, meyakini bahwa apa yang Allah datangkan kepada kita adalah semata-mata kasih sayang Allah untuk mengingatkan hambanya kepada Allah. Baik, maka dengan 4 cara yang tadi, pertama adalah ibadah, artinya kita selalu beribadah. Yang kedua adalah ilmu, artinya kita selalu menuntut ilmu. Yang ketiga adalah berfikir, kita selalu berfikir tentang Allah dan nikmat-nikmat Allah. Yang keempat adalah ujian dan cobaan yang Allah berikan. Baik, semoga Allah, artinya semoga yang 4 tadi yang kita lakukan, beribadah, berfikir, menuntut ilmu, serta mensyukuri atas cobaan yang Allah berikan, mudah-mudahan iman kita menjadi kuat. Iman kita selalu memberikan manfaat bagi kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.